Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah ibadah Minggu ke-8 yang kita adakan di rumah masing-masing. Kita belum dapat beribadah bersama karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Meskipun demikian, mari kita benar-benar beribadah kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Sang Empunya kehidupan, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 15, bait pertama, berhimpun semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah ke-6. Itu berarti kita masih menghayati makna kebangkitan Kristus, yang merupakan puncak kemenangan Kristus, yang menjadi puncak iman kita. Seandainya Kristus tetap mati dan tidak pernah bangkit, maka percuma kita mengimani Yesus Kristus. Surat 1 Korintus 15 ayat 13-14 menyatakan demikian. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 353 bait 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima hukum kasih dengan merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing dengan jujur dan utuh. Tuhan Yesus telah meringkas semua pengajaran kitab suci menjadi hukum kasih. Tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang menghadap Tuhan dengan rendah hati, mengakui dan memohon ampun atas kesalahan, dosa dan kegagalan kita. Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Tuhan menciptakan dunia seisinya dengan kasih yang sempurna. Meskipun dunia berkali-kali jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi dunia. Puncak kasih Tuhan adalah Dia turun ke dunia dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait pertama dan keempat, Ajaib Benar Anugerah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita imani dalam Kristus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mempunyai kuasa di surga maupun di bumi. Oleh karena itu, mari kita serahkan segala ketakutan hidup hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius 28 ayat 18, Tuhan Yesus berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Marilah kita bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini menyatakan pengakuan iman kita dengan sungguh-sungguh demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 ayat yang pertama, "Ikut Dikau saja Tuhan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima dan mempergumulkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, agar kita mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, yang mewujud dan berkarya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Meskipun saat ini kami belum dapat beribadah bersama di gereja, tetapi Tuhan memberikan semangat untuk bersekutu dan beribadah di rumah kami masing-masing. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kondisi yang memprihatinkan ini, Tuhan tetap memelihara kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan menerima dan menghayati firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan hadir, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga saat ini kami akan mengarahkan seluruh keberadaan kami kepada firman Tuhan. Di dalam kondisi yang memprihatinkan ini, kami membutuhkan kekuatan, pegangan yang kokoh, dan pengharapan pasti agar dapat bertahan
dan dapat melewati krisis ini dengan baik atas penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dengan sepenuh hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Sinode GKJT, pemberitaan firman Tuhan saat ini berdasarkan Kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki
menggabungkan diri dengan Dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang bersedia menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan saat ini adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan baru. Jemaat yang terkasih, kebangkitan Tuhan Yesus memang sulit dipahami dan sulit diterima dengan akal sehat. Bahkan ketika berita kebangkitan itu pertama kali beredar, dengan cepat pemimpin orang Yahudi membuat berita tandingan yang mungkin lebih masuk akal, yaitu mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Akan tetapi, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan rekaan, bukan khayalan, bukan kebohongan, tetapi benar-benar terjadi. Yesus bangkit itu adalah kebenaran, bukan kebohongan. Jemaat yang terkasih, kemudian orang Yahudi dengan berbagai cara berupaya membungkam kebenaran itu. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dijadikan penjahat yang membuat keonaran, sehingga mereka ditangkap dan dibunuh. Orang Yahudi membuat gerakan terorganisasi untuk menangkap, memenjarakan, menyiksa, bahkan membunuh para pengikut Kristus. Meskipun demikian, kebenaran tentang Tuhan Yesus yang bangkit tidak hilang, bahkan semakin kuat. Apalagi setelah Saulus, seorang tokoh yang mengejar, menyiksa, dan membunuh banyak orang Kristen, dia bertemu sendiri dengan Kristus yang bangkit. Saulus kemudian berubah menjadi Paulus, menjadi pembela dan penyebar yang paling berani menyampaikan berita Kristus telah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita mengetahui, menyadari dan meyakini apapun juga kebenaran tidak akan dikalahkan oleh kebohongan. Memang bisa saja kebohongan dan fitnah itu menang, namun hanya sementara saja, dan pada akhirnya pasti kalah. Dan bisa saja untuk sementara kebenaran itu kalah, namun pada akhirnya pasti menang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan tentang Kristus yang bangkit,
Paulus sampai di Athena. Athena adalah pusat kebudayaan Yunani. Orang-orang Athena juga tidak bisa menerima berita kebangkitan Kristus. Berita yang disampaikan Paulus disebut sebagai berita yang aneh. Meskipun demikian, Paulus terus memberitakan hal itu dengan bijak. Dia berdialog kepada banyak orang Yunani dengan santun. Dia memuji dan menghargai kebudayaan mereka sebagai pintu gerbang atau sebagai sarana untuk mengabarkan berita kebangkitan Kristus. Jemaat yang terkasih, hampir semua orang Athena menolak berita itu. Apakah itu berarti pemberitaan Paulus sia-sia? Ternyata tidak. Upaya menyampaikan kebenaran, walaupun sangat sulit, jika dilakukan dengan tekun, pasti ada buahnya. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-34, dinyatakan beberapa orang laki-laki menjadi percaya. Salah satunya bernama Dionysius dan seorang perempuan bernama Damaris. Jemaat yang terkasih, Dionysius adalah seorang senator yang akhirnya menjadi Kristen. Dia dihadapkan pilihan menjadi Kristen, berarti meninggalkan jabatannya. Jika tetap menjadi senator, dia harus meninggalkan Kristen dan tetap melakukan penyembahan kepada dewa-dewa. Dan ternyata ia memilih menjadi Kristen dan meninggalkan jabatannya sebagai senator. Bapak dan Ibu, akhirnya karena pekerjaan pemberitaan Kristus yang bangkit, dia dihukum pancung. Sedangkan Damaris, besar kemungkinan wanita ini adalah wanita yang terkemuka, yang mempunyai kedudukan istimewa, karena sangat langka seorang perempuan bisa hadir dalam pertemuan itu. Akan tetapi setelah mengenal Kristus, semua itu ditinggalkan. Dari beberapa orang yang percaya itu, kemudian berita Kristus bangkit semakin menyebar dan semakin banyak orang menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hal baru yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah kebangkitan Kristus yang membawa harapan baru. Inti pengajaran dan puncak iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jemaat yang terkasih, ketika Kristus mati di salib, para murid tidak berdaya, tidak mempunyai kekuatan dan harapan, merasa sia-sia mengikuti Tuhan Yesus. Akan tetapi, begitu Kristus bangkit, para murid mempunyai kekuatan dan harapan baru,
hidup para murid berubah dari murung menjadi gembira, dari lemah menjadi kuat, dan putus asa menjadi berpengharapan, dari hidup lama menjadi hidup yang baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah historis dan iman. Apa artinya? Historis artinya kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang benar-benar terjadi, bukan khayalan, bukan rekaan. Seluruh kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh banyak orang dengan tuntunan Roh Kudus di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang juga berbeda, menyampaikan berita yang sama, yaitu Kristus benar-benar bangkit. Tidak ada penelitian atau berita yang bisa menumbangkan fakta historis itu. Memang pernah ada penelitian yang mengungkapkan tentang Yesus yang tidak mati di salib, Yesus yang tidak bangkit. Bahkan Yesus kemudian menikah dan mempunyai anak. Namun penelitian itu patah dengan sendirinya karena tidak mempunyai kekuatan data yang akurat. Tetap saja yang benar dan akurat adalah Yesus yang mati kemudian bangkit. Jemaat yang terkasih, kebangkitan Kristus adalah iman. Artinya kebangkitan Kristus menjadi pengharapan pasti tentang kehidupan orang beriman, baik ketika hidup di dunia maupun setelah di akhirat. Kebangkitan Kristus adalah bukti keilahian Kristus yang mampu mengalahkan maut dan hidup kekal selamanya. Kebangkitan Kristus mengukuhkan pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Kita yang mengimani Kristus berarti mengikuti jejak kehidupan Kristus, baik di dunia maupun di akhirat, baik sekarang maupun nanti. Dengan demikian, kebangkitan Kristus menjadi dasar, motivasi, dan pengharapan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Katekismus Heidelberg, pertanyaan dan jawaban nomor 45 berikut ini. Apa manfaat kebangkitan Kristus bagi kita? Pertama, oleh kebangkitannya, Dia telah mengalahkan maut, supaya Dia dapat memberikan kepada kita kebenaran yang diperolehnya dengan kematiannya. Kedua, oleh kuasa kebangkitan itu, kita pun dibangkitkan untuk menempuh kehidupan baru. Dan yang ketiga, bagi kita, kebangkitan Kristus menjadi jaminan kebangkitan yang membahagiakan. Jemaat yang terkasih, kebangkitan Kristus memberikan harapan baru. Artinya, hidup orang percaya adalah hidup yang positif dan optimis dalam kemenangan Kristus bangkit. Oleh karena itu, tugas kita adalah memberikan pengharapan kepada orang lain. Kita harus mampu
mengubah air mata menjadi tawa, kesedihan menjadi kebahagiaan, ketakutan menjadi keberanian, dan putus asa menjadi berpengharapan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak orang mengalami kesedihan dan kehilangan pengharapan. Mari kita buktikan iman kita tentang Kristus yang bangkit untuk membangkitkan orang lain dari kesedihan dan putus asa. Mari kita berbuat konkret dengan apa yang ada pada diri kita untuk mengubah putus asa menjadi berpengharapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hening sejenak, masing-masing menghayati firman Tuhan tersebut secara pribadi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam ibadah ini kami diingatkan dan disadarkan akan keberadaan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan yang memegang kuasa baik di dunia maupun di surga, sebagai Juru Selamat yang telah, sedang, dan akan menyelamatkan hidup kami. Kesadaran ini memberikan kekuatan kepada kami agar kami mempercayakan segala pergumulan yang kami alami hanya kepada Tuhan Yesus, dengan percaya Tuhan Yesus yang penuh kuasa akan menyertai dan menolong kami. Pada hari ini, perkenankan kami menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya di GKJTU Salatiga, dengan pepandan Gayo dan Sumogawe. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan para pendeta, penatua, dan diaken yang telah Tuhan pilih untuk memimpin dan melayani jemaat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kepandaian, ketekunan, dan kesabaran agar dapat melayani jemaat ini dengan baik. Demikian juga kepada seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran dan tanggung jawab untuk mendukung berbagai kegiatan dan pergumulan di jemaat ini. Dengan demikian, kami semua diikat oleh cinta kasih Kristus, bersama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami menyerahkan Ibu Joko Toriono, Ibu Tuti, Ibu Ndahari, Mas Bowo, Bapak Yohanes Supriyono, Ibu Yanto Lastri, Bapak Pendeta Supriyono, Mbah Wati, dan Mbak Angki. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pengharapan kesembuhan dan pemulihan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan pengharapan kepada Bapak dan Ibu yang sudah lansia. Kami menyebut Ibu Sakim,
Ibu Sudarsono, Ibu Parno di Boyolali, Ibu Umiati, Ibu Joko Sutarno, Ibu Yakubus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, dan Ibu Mangun. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang belajar karena kondisi wabah virus COVID-19. Anak-anak kami harus belajar di rumah. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kesabaran dan kesungguhan sehingga tetap dapat belajar dengan baik. Kami juga berdoa kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi karena dampak COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan, kesabaran, dan pengharapan. Berikan kami semua kesadaran untuk bersedia menolong dan berbagi kepada saudara-saudara kami tersebut. Kami menyerahkan pelayanan GKJTU Klasis Salatiga dan Sinode GKJTU. Kiranya Tuhan tetap memberikan semangat dan kekuatan untuk dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk para mitra-mitra kami, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kiranya Tuhan memberikan kesadaran kepada kami masing-masing untuk dapat saling menopang, saling berbagi, saling menguatkan, sehingga terwujud ikatan persekutuan yang kuat dan bermakna. Kami berdoa untuk masyarakat, bangsa dan negara kami yang saat ini sedang mengalami persoalan besar, wabah virus COVID-19 yang semakin banyak memakan korban. Secara manusiawi, kami merasakan kekhawatiran, bahkan ketakutan, ya Tuhan. Berikan kami kesadaran untuk dapat taat mengikuti himbauan pemerintah dalam menanggulangi wabah ini. Kami menyerahkan pemerintahan kami yang berjuang keras menanggulangi wabah ini, ya Tuhan. Pemerintah berjuang keras mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencegah dan menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan, kesabaran, dan kesehatan kepada tenaga medis yang berada di garis depan, sehingga mereka mampu mengatasi wabah ini. Berikan kami semua kesadaran untuk bersatu, bergotong royong, dan saling peduli dalam mengatasi musibah ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah terbukti mencurahkan berkat bagi kita. Meskipun dalam kondisi memprihatinkan, marilah kita ungkapkan rasa syukur itu dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302 bait yang pertama sampai yang ketiga. Ku beri persembahan. Yesus, juru
mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Dengan rasa syukur kami mengaku segala berkat yang telah kami terima dengan cukup adalah bukti kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan hari-hari kami yang akan datang. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan berkat bagi kami. Sebagai rasa syukur, hormat, dan tanggung jawab, kami menyerahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Berikan kami kesadaran untuk selalu bersyukur dan mampu menghitung berkat Tuhan, sehingga kami dapat memberikan persembahan yang semakin layak bagi Tuhan. Kami akan berdoa bersama-sama seperti yang telah Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan kidung jemaat 54 bait yang keempat, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengakhiri kebaktian ini dengan damai sejahtera. Marilah kita pasrah dan berserah, percaya dan mempercayakan segala pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.